Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kansa Sumaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai accounting for merchandise operating atau akuntansi perusahaan dagang. Nah, ternyata ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Nah, yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Jadi, apa sih bedanya antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ini? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini aktivitas operasionalnya adalah memberikan pelayanan kepada para pelanggannya. Nah, pendapatan dari perusahaan jasa ini disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Nah, persediaan di perusahaan jasa ini berupa barang habis pakai yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada para pelanggannya. Nah, untuk beban-beban pada satu periode berupa beban-beban operasional. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang ini aktivitas utamanya yaitu membeli barang dagangan dari perusahaan lain dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya sama sekali. Dan pendapatan dari perusahaan dagang ini disebut dengan penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan, perusahaan dagang ini juga memiliki persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang saat persediaan itu terjual. Nah, kalau belum terjual berarti belum bisa dikatakan bermanfaat. Dan perusahaan dagang ini memiliki beban-beban untuk satu periode berupa beban pokok penjualan dan beban-beban administrasi dan umum. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini aktivitas utamanya yaitu membeli bahan baku dan mengolah bahan baku tersebut melewati proses produksi untuk menghasilkan barang jadi yang akan dijual kepada para pelanggannya. Dan pendapatan dari perusahaan manufaktur ini sama seperti perusahaan dagang yang disebut dengan penjualan atau sales revenue. Dan perusahaan manufaktur ini memiliki persediaan dan perlengkapan. Nah, kalau persediaannya itu berupa persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, kalau persediaan bahan baku itu berupa bahan yang akan diproses produksi untuk menghasilkan barang jadi yang akan dijual kepada para pelanggannya tersebut. Nah, kalau persediaan barang dalam proses yaitu persediaan bahan baku yang sudah diproses produksi tapi sampai akhir periode belum selesai dikerjakan. Yang selanjutnya adalah persediaan barang jadi, yaitu persediaan bahan baku yang sudah diproses produksi yang sudah selesai dan siap dijual kepada para pelanggannya dan memiliki beban-beban untuk periode 1 tahun sama seperti perusahaan dagang berupa harga pokok penjualan dan biaya administrasi dan umum. Selain aktivitas operasionalnya yang membedakan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ini adalah cara penyajian laporan laba ruginya. Nah, kalau perusahaan jasa biasanya menggunakan single step, sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu menggunakan format multiple step. Nah, jadi apa sih bedanya antara single step dan multi step itu? Nah, kalau single step itu pendapatan yang diperoleh langsung dikurangi dengan semua beban-beban untuk memperoleh laba rugi. Nah, sedangkan kalau multiple step itu perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor itu dikurangi dengan semua beban-beban operasi untuk mendapatkan laba rugi tersebut. Barusan saya sempat menyebutkan tentang harga pokok penjualan atau HPP. Nah, jadi apa sih harga pokok penjualan ini? Harga pokok penjualan dalam bahasa Inggrisnya adalah cost of goods sold. Nah,
Ini adalah total harga perolehan atas barang dagang dalam satu periode. Nah, HPP ini merupakan kelompok akun beban. Nah, sedangkan harga perolehan atas barang dagang ini adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagang tersebut sampai barang dagang tersebut terjual. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cash flow. Nah, yang pertama ada persediaan barang dagang awal atau beginning inventories. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang dagang pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. Nah, yang kedua ada pembelian atau cost of good purchase atau purchase. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nah, untuk mencari pembelian bersih, caranya adalah pembelian kotor ditambah dengan biaya angkut dikurangi dengan retur dan diskon. Yang ketiga ada barang yang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nah, untuk mencari cost of goods sold ini adalah dengan cara unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Yang kelima ada persediaan barang dagang akhir atau ending inventories. Ini adalah harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Nah, untuk mencari ending inventories ini adalah dengan cara menjumlahkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Yang selanjutnya adalah sistem pencatatan persediaan. Nah, ada dua sistem yang bisa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat mutasi-mutasi barang dagangannya. Yang pertama ada sistem pencatatan perpetual dan ada sistem pencatatan periodik. Nah, kalau sistem pencatatan perpetual ini setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang tersebut, misalnya nih pembelian barang dagang, retur pembelian juga, pelunasan utang atas barang dagang, penjualan, retur penjualan, maka akan dicatat di akun persediaan dan sistem ini juga menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan setiap jenisnya yang digunakan untuk mencatat segala mutasi yang berhubungan dengan barang dagang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui nilai persediaan perdagangan tersebut setiap saat. Nah, melihatnya adalah di akhir saldo dari persediaan barang dagang tersebut. Nah, harga pokok penjualan juga akan dihitung setiap terjadi transaksi, sehingga kita juga bisa mengetahui harga pokok penjualan. Dan sedangkan untuk perhitungan fisiknya kalau menggunakan perpetual ini tidak wajib karena kita sudah menggunakan kartu persediaan, jadi kita bisa tahu. Tapi kalau tetap mau menghitung fisik juga diperbolehkan, tapi kalau misalnya sudah menghitung secara fisik tapi terdapat kesalahan atau perbedaan, maka yang digunakan acuannya yaitu perhitungan fisik, dan jika berbeda juga akan dicatat atau di jurnal penyesuaian barang dagang tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem pencatatan periodik. Nah, kalau menggunakan sistem pencatatan periodik ini, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang seperti penjualan, pembelian, pelunasan utang atas barang dagang, retur penjualan dan pembelian tidak akan langsung dicatat dan tidak akan langsung mempengaruhi nilai persediaan barang dagang. Dan jika menggunakan sistem periodik juga tidak akan menggunakan kartu persediaan barang dagang.
dagang. Sehingga nilai persediaan akhir baru akan diketahui setelah perusahaan menghitung secara fisik. Nah, hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa di akhir periode, dihitung dengan cara mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga pokok penjualan pun juga baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP yang dihitung dengan cara barang yang tersisa untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Perhitungan secara fisik persediaan di akhir periode wajib dilakukan menggunakan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan secara fisik, maka tidak akan diketahui nilai persediaannya, sehingga saldo di persediaan akhir periode masih besar sebesar nilai persediaan awal. Dan jurnal penyesuaian yang terkait dengan barang dagang wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.